Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Inta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun salat. Rukun yang wajib dipenuhi di dalam salat. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan sunnah-sunnah salat, sunnah yang dianjurkan ya untuk dipenuhi dan dilakukan di dalam salat maupun yang sebelum salat. Mengawali pembahasan kita, marilah kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada Imam Abi Syuja' dan juga kepada Syekh Syifa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina salihah wa qulunatin thayyibah naqa'u mafqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wal walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah salat. Faslun sunanus salati wa hay'atuha. Sunnah salat dan sunnah hayatnya salat. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Dan sunnahnya salat sebelum ya sunnahnya salat ya, sunnah yang ada di salat yang dilakukan sebelum salat ya. Ini adalah sunnah yang dilakukan sebelum salat. Ada dua, yaitu al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Di adzan ini masuk dalam sunnahnya salat. Dan iqamah juga masuk dalam sunnahnya salat yang disunnahkan dilakukan sebelum salat. Baik itu seseorang yang hendak salat berjamaah atau salat sendiri. Baik itu salatnya di waktunya atau qadha. Tetap disunnahkan adzan dan iqamah. Nah, ini adalah sunnah salat. Perlu digarisbawahi bahwa sunnah salat di sini ada salat fardu ya. Salat fardu yang 5 waktu itu bukan salat sunnah. Bukan salat sunnah. Juga bukan salat yang dinadarkan. Salat sunnah yang dinadarkan kan hukumnya wajib. Tapi itu tidak disunnahkan adzan dan iqamah. Jadi di sini adalah salat yang fardu, yang 5 waktu salat tersebut. Nah, al-adzan wal iqamah. Nah, adzan sendiri secara bahasa adalah al-i'lam. I'lam artinya adalah memberitahukan. Dan secara syariat adalah qaulun makhsus yu'lamu bihi waktu sholatil fardhah. Perkataan khusus yang dengannya diketahui telah masuk waktu sholat fardu. Nah, oleh karena itu azan itu tidak boleh dikumandangkan sebelum waktunya, tapi boleh dikumandangkan setelah waktunya. Maka misalkan ada beberapa kampung yang azan asarnya itu diakhirkan karena sekaligus memberitahu kepada orang yang di sawah untuk
pulang dari sawahnya, udah waktunya pulang dari sawah, itu boleh adzan setelah masuk waktunya, meskipun jedanya lama. Misalkan adzan asar dibuat jam 4, ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau adzan sebelum waktunya. Nah, wahuma, ya, yakni adzan dan iqamah hukumnya adalah sunnatun bi ijma', sunnah dengan ijma'. Jadi hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Wa sunnatuhuma al kifayah. Sunnahnya adalah sunnah kifayah. Maka apabila dalam satu kampung, ya, itu sudah ada yang azan di masjid, maka yang lain mendapatkan kesunahan dari azan yang dikumandangkan oleh muadzin. In qama bihal ba'dhu saqatat 'anil baqin. Kalau ada satu yang mengumandangkan azan, maka kesunahannya itu telah terpenuhi oleh satu masyarakat itu. Meskipun tentu yang mengumandangkan punya fadilah, ya, punya keutamaan dibandingkan yang tidak mengumandangkan. Nah, berdasarkan apa bahwa azan ini disunahkan? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadratis salat," apabila telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah azan untuk kalian seorang di antara kalian. Wal ya'ummukum akbarukum. Dan hendaklah yang paling besar, paling tua di antara kalian mengimami kalian. Berikutnya adalah sunnah, ya. Sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sholat. Nah, kalau tadi yang di luar sholat yaitu adzan dan iqamah. Nah, perlu digarisbawahi bahwa adzan ini tentu ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi di antara syaratnya harus di waktunya, tidak boleh di sebelum waktunya. Kemudian di adzan ini dikumandangkan oleh laki-laki. Nah, kalau perempuan tidak boleh, la yasih, tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh perempuan. Kalau qomat boleh perempuan. Kalau adzan tidak boleh, hanya boleh laki-laki. Kemudian yang ketiga harus tertib, nggak boleh misalkan la ilaha illallah kemudian asyhadu an la ilaha illallah, nggak boleh. Harus tertib sebagaimana yang kita kenal selama ini, kita ketahui selama ini. Selain itu kemudian ada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah adzan seperti menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian ketika ucapan hayya 'alas shalah, ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah ke kiri. Kemudian jari telunjuknya ditaruh di telinga. Nah, itu termasuk di antara kesunahan dalam sholat, dalam adzan. Dan adzan ini sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa adzan itu disunahkan juga bagi orang yang sholat sendiri di rumahnya misalkan. Baik itu sholatnya dalam keadaan ada atau qadha, tetap disunahkan, termasuk qomat juga. Nah, ini berkaitan dengan sunnah yang dianjurkan untuk dipenuhi sebelum sholat. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah yang di dalam sholat. Nah, sunnah di dalam sholat ini ada dua macam, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini sunnah ab'ad apabila ditinggalkan, ini disunnahkan untuk disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam.
Ya, itu meskipun sujud sahwi ini tidak menggantikan, kondisinya tidak menggantikan yang ditinggalkan tadi, nah, tetapi apabila seseorang meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, ya, untuk menambal kekurangan yang ditinggalkan oleh sunnah ab'ad tadi. Nah, sunnah ab'ad ini ada dua, ya, ada dua. Yang pertama yaitu at-tasyahud awal, tasyahud pertama. Nah, tasyahud yang pertama itu adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang kedua yaitu qunut di waktu subuh dan di saat witir. Di witir di bulan Ramadan, ya, qunut di saat witir di bulan Ramadan pada setengah yang kedua. Jadi mulai malam ke-16 sampai menjelang sampai malam terakhir Ramadan. Ya, malam 30 atau malam 29. Nah, itu di situ disunnahkan untuk membaca qunut di saat witir. Ya. Ini adalah sunnah ab'ad. Jadi ada dua, yaitu tasyahud awal, ya, di sholat fardu yang selain subuh. Dari tasyahud awal itu adalah di antara sunnahnya. Kemudian membaca qunut di subuh dan di sholat witir. Nah, kemudian yang perlu dicatat bahwa disunnahkan pula di saat tasyahud awal ini membaca sholawat Nabi. Ya, baca sholawat Nabi. Jadi tasyahud itu adalah rangkaian duduknya, kemudian mengucapkan syahadat itu, syahada la ilaha illallah wa syahada rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Nah, itu adalah satu rangkaian. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka disunnahkan sujud sahwi. Nah, karena tasyahud awal ini adalah satu paket yang mana di situ ada duduknya, kemudian bacaan di dalamnya. Yang bacanya itu dari tasyahud, kemudian sholawat. Nah, kemudian qunut. Nah, qunut ini sebagaimana kita tahu ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak membaca qunut subuh. Nah, lantas bagaimana kalau kita bermakmum kepada mereka? Nah, qunut subuh ini ada 3 keadaan kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak qunut. Pertama, kalau kita yakin bahwa kita bisa membaca qunut dengan sempurna tanpa ketinggalan gerakannya imam. Nah, orang dikatakan ketinggalan itu apa? Kalau misalkan imam tersebut duduk di antara 2 sujud, udah ketinggalan 2 rukun lah itu ya. Nah, kalau kita yakin bisa membaca dengan sempurna, maka tetap disunnahkan membaca qunut. Nah, kalau kondisi kedua, kalau kita yakin bahwa kalau kita membaca dengan sempurna, maka kita akan ketinggalan sampai imam duduk di antara 2 sujud. Maka itu makruh. Nah, yang ketiga, kalau kita yakin bahwa kalau kita baca qunut dengan sempurna, maka kita akan ketinggalan sampai imam itu sujud lagi. Jadi sujud yang kedua. Nah, kalau sampai sujud yang kedua, kita yakinnya bahwa ketinggalannya sampai sujud kedua, maka haram kita baca qunut. Jadi kalau misalkan kita yakin bahwa nggak sampai lah imam itu duduk di antara 2 sujud, maka sunnah. Kalau kita yakin bahwa sampai duduk di antara 2 sujud, maka makruh. Kalau misalkan imamnya kita yakin bahwa kalau kita baca qunut itu kita akan ketinggalan sampai imam itu sujud lagi, maka menjadi haram. Nah, kemudian qunut ini sendiri
kita masih bisa dapat kesunahan kunut, ya, masih memenuhi kesunahan kunut dengan membaca yang ringkas. Tidak perlu kita baca, tidak harus kita membaca itu yang panjang, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Tidak harus seperti itu. Karena ada bacaan yang minimalis. Ya, minimalnya kunut adalah bacaan Allahumma ghfir ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, karena yang perlu dipenuhi di dalam kunut itu adalah yang pertama permohonan ampun, kemudian pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian sholawat. Maka itu tadi sudah memenuhi syarat dari kunut tersebut. Allahumma ghafir, minta ampun. Ya ghafur, ini pujian kepada Allah, sama pengampun. Kemudian sholawat ala Nabi Muhammad. Nah, itu sudah cukup. Nah, kalau kita membaca itu, insya Allah kemungkinan besar nggak ketinggalan. Dan tetap kita mendapatkan fadilah atau kesunahan bacaan kunut. Nah, kalau misalkan imam tidak baca kunut, kita bisa baca setelah membaca bacaan i'tidal, baca Allahumma ighfir ya ghafuri wa shalli ala Muhammad. Sudah, itu sudah cukup. Kita sudah mendapatkan kefadilahan dari kunut. Nah, tanpa meninggalkan ketinggalan gerakannya imam. Nah, ini berkaitan dengan kunut. Nah, kunut ini ada juga kunut nazilah. Yaitu kunut yang dibaca ketika ada saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala, kezaliman seperti saudara kita di Palestina, kita disunahkan untuk melakukan kunut nazilah. Nah, kunut ini tetap dibaca jahar, meskipun pada saat sholat yang sir. Artinya dibacanya keras, meskipun sholatnya itu bacaannya pelan. Maka di zuhur, meskipun kita baca kunut nazilah itu dikeraskan. Nah, kemudian di asar itu juga dikeraskan, sama seperti pada saat subuh. Nah, ini berkaitan dengan kunut. Dan apabila berjamaah maka makmum cukup mengaminkan. Nah, sedangkan apabila sendiri-sendiri maka ya tentu dibaca. Berikutnya sunnah hayat. Nah, ini sunnah hayat. Sunnah yang apabila ditinggalkan maka tidak dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Ya, cukup dikerjakan, kalau terlupa pun tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku'i warraf'i minhu. Nah, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan ketika hendak turun untuk ruku, dan ketika berdiri dari ruku, ketika i'tidal. Mengangkat tangan ini masuk sunnah hayat. Sunnah hayat. Maka boleh saja takbiratul ihramnya tidak usah ngangkat tangan, bisa langsung. Nah, itu nggak masalah. Karena ini adalah sunnah hayat. Nah, sunnahnya posisinya di mana? Nah, sunnahnya itu nih, bagian jempol ini sejajar dengan ujung telinga. Kemudian ujung-ujung jari ini menghadap kiblat. Jadi tidak lurus begini, tapi menghadap kiblat. Nah, ini. Ini di mazhab Syafi'i. Nah, seperti ini. Dan ini mengarah kiblat. Nah, makshufatain. Nah, terbuka, tidak digenggam. Begini. Nah, ini adalah sunnah hayat, antara sunnah hayat. Begitu juga ketika berdiri dari ruku dan juga ketika hendak turun untuk ruku. Nah, ini yang disunahkan. Dan perlu diketahui bahwa yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja di dalam kitabnya ini adalah tidak semua sunnah hayat. Jadi sunnah hayat itu macam-macamnya sangat banyak sekali. Nah,
Jadi yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja ini adalah hanya sebagiannya saja, bukan keseluruhannya. Kemudian yang kedua at-tawajjuh. Wawad bukan yang kedua wawad'ul yamini 'ala shimal. Kemudian yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Masih dekat gini. Ini adalah termasuk sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Yang pertama tadi angkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika turun dari ruku', kemudian berdiri dari ruku', kemudian bersedekap dengan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi ini ibham, ibu jari dengan jari tengah itu saling melingkar. Nah, kemudian juga di antara sunnah hayat posisi tangannya di atas pusar, bukan di atasnya gitu, tapi di atas. Jadi apa namanya antara dada dan perut, bagian ulu hati. Di sini ya. Apa ini? Nah, di sini. Ini disunahkan di posisinya seperti ini. Jadi bukan terlalu di atas, bukan terlalu di bawah. Pas di atas bagian pusar. Kemudian at-tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Tawajjuh adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini termasuk sunnah hayat juga. Dan apabila sudah terlewat tidak boleh mengulangi bagian kemudian membaca iftitah. Jadi kalau sudah masuk terlupa nih, misalkan kita terlupa untuk membaca surat untuk membaca doa iftitah, kemudian terlanjur membaca Fatihah. Nggak boleh kita menghentikan Fatihah kemudian mengulang lagi membaca iftitah, nggak boleh. Kenapa? Karena iftitah itu kan sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu kan wajib, rukun. Tidak boleh kita meninggalkan rukun untuk melakukan kesunahan, kembali ke itu, ke awal. Itu namanya tidak tertib. Itu membatalkan sholat, tidak boleh. Kalau sudah tertinggal ya sudah. Ini adalah tawajjuh, maksudnya ini adalah doa iftitah. Kenapa dinamakan tawajjuh? Karena dalam doa iftitah itu ada kata wajah tuh. Ini wajah tuh. Nah ini ya. Nah ini disunnahkan baik itu di sholat fardu atau sholat sunnah. Di semua sholat disunnahkan doa iftitah. Kecuali sholat jenazah. Maka tidak disunnahkan doa iftitah. Nah bacaannya sebagaimana kita tahu yang paling sempurna adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacaan doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang paling sempurnanya. Kemudian setelahnya adalah isti'adzah. Isti'adzah ini berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kapan? Sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah. Sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah. Itu kita berta'awudz. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza qara'tal Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan dari Allah Ta'ala, mintalah perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Dari syaitan. Nah, maka kita dianjurkan, kita kan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bagian dari Al-Quran. Maka dianjurkan, ya, disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Nah, ini disunnahkan kapan? Disunnahkan di semua rakaat. Jadi sebelum kita membaca Fatihah disunnahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bacaannya bagaimana? Apakah keras juga? Nah, tidak. Bacaannya ini selalu pelan. Meskipun bacaan sholatnya adalah jahar, keras. Misalkan di maghrib, isya, subuh. Nah itu tetap baca ta'awudznya pelan.
Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seterusnya. Itu dengan jahar. Nah, yang Fatihahnya adapun ta'awudznya dengan pelan. Nah, ini meskipun disunahkan di semua rakaat, tetapi di rakaat yang pertama itu lebih ditekankan untuk apa namanya berta'awudz, ya, untuk berta'awudz. Dan apabila kita sudah terlanjur membaca ta'awudz di rakaat pertama, lupa belum baca doa iftitah, maka tidak perlu kita kemudian membaca doa iftitah karena sudah terlewat waktunya. Karena doa iftitah itu urutannya sebelum membaca ta'awudz. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Mengeraskan bacaan di waktunya, di tempatnya, yaitu di 2 rakaat pertama pada sholat maghrib, isya dan subuh. Kemudian israru fi maudhi'ihi. Kemudian memelankan bacaan di tempatnya, yaitu di semua sholat yang 3 tadi, yang zuhur, asar, ya, di sholat zuhur, asar, di semua rakaat, kemudian di maghrib di rakaat ketiga, kemudian di isya pada rakaat ketiga dan 4. Kalau misalkan dibalik, misalkan ada orang terlupa, kemudian sholat zuhurnya dibaca jahar, dibaca keras. Nah, bagaimana? Nggak masalah, tidak batal sholatnya. Itu hanya meninggalkan sunnah hayat. Nah, kesunahan ini juga berlaku apabila seseorang sholat maghribnya misalkan itu di luar waktunya. Misalkan ada orang ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah jam 12 malam, ketiduran menjelang maghrib dia ketiduran, bangun-bangun jam 12 malam. Nah, itu udah kelewat maghribnya. Nah, tetap malam itu dia mengqadha maghrib, ya. Ketika mengqadha maghrib itu disunahkan juga untuk mengeraskan bacaan. Itu juga misalkan ada orang yang sholat subuhnya kelewat, dia tiduran kemudian bangun jam 10. Nah, tetap ketika sholat subuh di jam 10 itu mengqadha, itu tetap disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Termasuk juga kunutnya. Kunut juga tetap disunahkan meskipun itu di luar waktunya. Kesunahannya tetap sama. Nah, baik juga itu dalam keadaan dia berjamaah atau sendiri. Maka orang sholat sendiri, sholat maghrib sendiri, tetap disunahkan mengeraskan bacaan di 2 rakaat pertama. Sebagaimana juga ketika sholat berjamaah. Nah, sama. Ini tidak ada perbedaan hukum dalam hal ini. Nah, adapun tempat-tempatnya jahar, tempat-tempat waktu-waktu yang disunahkan untuk mengeraskan bacaan adalah tadi di sholat fardu itu di maghrib 2 rakaat pertama, isya di 2 rakaat pertama, kemudian di subuh di 2 rakaat tersebut, kemudian di sholat Jumat, kemudian di sholat Id, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian di sholat gerhana matahari, kemudian sholat gerhana bulan, kemudian sholat istisqa, kemudian taraweh, kemudian witir, di witir di bulan Ramadan, kemudian di saat 2 rakaat tawaf, ya, setelah kita tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat, itu juga disunahkan untuk membacanya jahar apabila sholatnya dilakukan pada malam hari. Kalau sholatnya siang hari, maka tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Nah, di selain ini maka disunahkan untuk memelankan bacaan. Nah, bagaimana dengan tahajud, sholat malam? Nah, sholat malam itu dianjurkannya untuk tidak keras, tidak juga pelan. Jadi tengah-tengah, pertengahan antara keras dan pelan. Nah, pertengahan antara keras dan pelan. Itu di saat sholat sunnah, qiyamul lail.
Kemudian wat ta'min. Kemudian mengaminkan. Nah, mengaminkan apa? Mengaminkan Al-Fatihah. Ya, mengaminkan Fatihah. Setelah waladhdallin amin. Nah, itu disunahkan membaca amin tadi itu. Nah, dan ini disunahkan tidak hanya bagi pembaca tapi juga yang mendengar. Nah, berarti imam itu juga mengucapkan amin. Begitu juga makmum mengucapkan amin. Nah, jadi imam dan makmum mengucapkan amin. Bahkan disunahkan juga ketika ketika makmum hendak membaca amin ini disunahkan diusahakan untuk bareng dengan aminnya imam. Nah, jadi dianjurkan aminnya itu menunggu aminnya imam. Jadi setelah imam tuh waladhdallin. Nah, itu biasanya imamnya kan masih berhenti untuk ngambil napas. Nah, itu ditunggu dulu. Nah, aminnya itu bareng dengan aminnya imam. Dan sama-sama dikeraskan aminnya. Dari mana dalilnya bahwa imam dan makmum ini dianjurkan untuk mengucapkan atau mengaminkan? Nah, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imam fa'aminu." Apabila imam mengucap amin, maka kalian ikutlah mengucap amin. Nah, ini dalil bahwasanya imam tuh mengucapkan juga amin. Dan dianjurkan tadi bareng. Sebab apa lanjutan hadisnya? Fa innahu man wafaqa ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, maka sesungguhnya barang siapa yang berkesesuaian antara aminnya dia dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi para malaikat itu aminnya bareng dengan aminnya imam. Nah, barang siapa yang berkesesuaian bareng bersamaan antara aminnya para malaikat yang itu bareng dengan aminnya imam. Nah, kita makmum bersamaan dengan aminnya imam, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Terangan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini penjelasan mengenai sunnah-sunnah sholat. Akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Karena sunnah-sunnah sholat ini ada banyak, tidak bisa kita habiskan dalam satu pertemuan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan kepada pengurus Qalbun Salim. Dan apabila ada ungkapan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.